lagi di YouTube channel aku. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe-nya dan like serta share kalau kamu anggap ini video menarik. Dan terima kasih banget buat kalian yang udah setia di sini menemaniku sejauh ini. Para viewers setia, terima kasih banget. Terus juga segmen kali ini aku nggak akan ngebahas soal makanan, aku nggak akan nge-review tempat wisata ataupun tujuan buat liburan, tidak. Kali ini adalah segmen curcol, curhat celangan. Sebenarnya curhat celangan ini curhatnya aku gitu ya kan. Di sini seperti kalian tahu, kalau kalian udah ngikutin dari beberapa segmen sebelumnya, beberapa video-video sebelumnya itu, kalau aku itu menjalin hubungan jarak jauh dengan si abang yang di sana tuh, di Australia. Jadi kali ini adalah kita akan membahas tentang suka dukanya LDR di masa pandemi. Oke, well, yang pertama aku tuh mau kasih tahu ke kalian, buat kalian di luar sana, aku nggak tahu ya kalian akan menyebut diri kalian atau apa, atau menilai aku seperti apa. Apa sih kalau ada istilahnya itu bule hunter atau apalah gitu ya kan. Karena memang kalau kalian yang sudah review sebelumnya, aku bukan tujuan awal, aku kenal awal dengan si abang itu dari online dating gitu ya kan, site dating gitu. Terus juga ini sudah berjalan 4 tahunan ya, hampir mau ke 5 tahun. Dan 2 tahun ini selama corona kita benar-benar nggak bisa ketemu. Alasannya satu, ada permasalahan di visa, karena aku sendiri belum apply visa khusus partner atau yang lainnya yang untuk memudahkan aku masuk ke sana. Pertimbangannya adalah ketika aku apply visa partner atau prospective marriage gitu, itu juga akan memakan waktu yang cukup lama untuk menunggu dan tanpa ada jaminan akan keterima. Dan aku akan lebih suka datang ke sana kembali dengan menggunakan visa turis. Sedangkan selama pandemi ini hingga sampai saat ini mereka masih menutup imigrasinya untuk turis. Jadi di sini dengan berbagai macam pertimbangan akhirnya memutuskan kita untuk tetap bersabar menunggu hingga imigrasi dibuka, perbatasan mereka dibuka untuk turis, sehingga aku nanti bisa apply lagi gitu. Dan kalau ada pertanyaan, kenapa nggak abangnya aja yang kesini gitu, karena kemarin-kemarin kan sempat udah dibuka bisa masuk gitu kan. Sejauh ini yang aku tahu, masuk ke sini itu bukan dengan visa turis juga, bukan izin sebagai turis, tapi bisa dengan bisnis. Itu urusan pekerjaan atau punya keluarga di sini. Kalau aku menjadi tunangannya, aku bisa tuh ikut menjadi bagian untuk dia mengajukan visa untuk masuk ke sini. Tapi balik lagi, banyak orang juga yang mengakalinya mungkin dengan apply visa bisnis untuk bisa datang pasangannya. Tapi kali ini aku dan pasangan memutuskan untuk tidak melakukan hal tersebut. Satu, karena itu memakan biaya akan memakan biaya yang lebih banyak gitu ya kan. Terus juga aku mikir kayak kita berdua berdiskusi gitu, kayak misalkan kalau kita mengajukan visa bisnis itu belum lagi buat visanya, terus lagi biaya buat karantinanya, itu udah memakan biaya yang cukup banyak. Dan dia juga ketika kembali itu akan sulit lagi untuk kembali ke negaranya, dan jauh lebih mahal untuk karantina di negaranya sendiri. Jadi dalam kasus ini bisa dibilang
pemerintah sana sendiri masih membatasi warga negaranya untuk melakukan perjalanan ke luar negeri selama pandemik ini, dan masih hingga sekarang gitu ya kan. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu, maksudnya aku dan si abang yang bisa lakukan adalah sama-sama menunggu kesempatan di tahun depan, karena kebetulan tahun 2021 ini akan segera berakhir. Kita menunggu ada ada sistem yang menguntungkan buat kita berdua untuk bisa kembali bertemu. Lalu juga kami juga tetap, maksudnya aku dengan si abang juga tetap memantau terus perkembangan peraturannya akan seperti apa. Tapi yang pasti selama sejauh ini tidak ada rencana kita membatalkan rencana untuk si abang datang kembali kemari ke sini gitu ya kan. Jadi sebaiknya adalah saya yang datang ke sana, karena ada hal lain lagi yang harus saya lakukan ketika datang ke sana untuk mempersiapkan hal lain yang lebih ini lagi ya kan. Jadi curcolnya itu adalah suka duka selama menjalani LDR di masa pandemik. Ya tadi antaranya tuh kalau nggak salah ada 2 poin, dimana ya harus sabar. Kalau kamu kebanyakan biaya, miliki biaya yang berlebih, kamu bisa, karena setiap pasangan beda-beda ya ininya pertimbangannya gitu ya kan. Dan aku selalu percaya pertimbangan setiap pasangan itu pasti sudah dipertimbangkan secara masak, dan itu adalah yang terbaik buat mereka masing-masing. Jadi tidak bisa disamaratakan pasangan si A, si B gitu mengambil jalan seperti ini atau itu, tidak bisa disamaratakan gitu. Ibaratnya mereka punya keputusan masing-masing, pertimbangan masing-masing. Well, selain itu aku juga mau membahas sejauh ini selama 2 tahun ini, dimana kita sama sekali beneran gak bisa ketemu, hal apa saja sih yang kita lakukan untuk tetap tetap mempertahankan hubungan ini gitu ya kan. Aduh ya ampun. Oke, pertama itu komunikasi itu penting banget. Sesibuk apapun kalian masing-masing di negara kalian atau di tempat kalian masing-masing, kalian itu harus bisa membuat waktunya untuk bisa memberi kesempatan berkomunikasi dengan pasangan kalian. Jangan sampai ada seharian itu benar-benar lost, nggak ada komunikasi sama sekali. Itu nggak benar sih menurut aku gitu ya kan, nggak bagus dalam hubungan, apalagi posisinya udah lama nggak ketemu gitu ya kan. Aku setiap hari itu bisa karena dia juga sibuk kerja, itu bisa pagi, siang, sore, terus mau tidur itu video call, terus chattingan juga. Itu wajib setiap hari. Aku bilangnya wajib karena memang itu harus dilakukan. Jangan sampai tidak ada komunikasi sama sekali. Terus juga selain itu, yang kedua itu kepercayaan. Kita benar-benar harus saling percaya satu sama lain. Bagaimana sih caranya? Ya kita harus terbuka satu sama lain, menceritakan kondisi kita masing-masing satu sama lain gitu ya kan, agar kepercayaan itu benar-benar terbangun gitu ya kan. Lalu yang ketiga itu adalah saling ngalah ya, dalam arti saling mengerti gitu ya kan, saling pengertian. Bohong banget kalau dibilang itu nggak pernah berantem, itu bohong. Kayak aku udah 2 tahun ini nggak bisa ketemu, tetap aja ada berantemnya. Malah kesalahpahaman itu akan lebih mudah salah paham, maksudnya gitu ya kan, akan mudah salah paham karena sudah terlalu lama tidak bertemu gitu ya kan. Itu akan percikan sedikit, itu kesalahpahaman sedikit itu bisa jadi besar gitu. Jadi bohong kalau misalkan nggak pernah berantem, itu bohong. Dalam hubungan itu pasti adalah cekcok sedikit ya kan, cekcok itu. Cuman bagaimana kita untuk mengatasinya, itu dia. Jadi harus saling mengerti tadi, yang ketiga. Terus juga selain itu, yang keempat itu adalah ya saling memahami juga, memahami dan kalau punya salah tuh ya
minta maaf gitu ya kan. Jadi menurunkan ego yang tadi kita masih berkaitan dengan saling mengerti, itu kita harus bisa menurunkan ego. Jadi ketika yang satu lagi lelah, lagi kurang bagus moodnya, terus yang satunya ya jangan nambahin bikin pusing juga gitu ya kan. Jadi kurang lebih sih kalau di hubungan aku dan si abang seperti itu. Ini panas banget loh, Bo, ya Allah. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus selain itu, aku nggak tahu lagi di segmen ini berdasarkan pengalaman aku sendiri ya, yang menjalani hubungan jarak jauh dengan si abang. Mungkin di couple lainnya, pasangan lainnya, terutama pasangan mix couple yang mungkin beda negara, beda kultur, itu ya kan, memiliki problem yang berbeda juga dari aku gitu ya kan. Itu nggak bisa disamaratakan problemnya di dalam setiap hubungan. Pada setiap pasangan itu pasti beda-beda gitu ya kan. Terus juga harus saling support. Yang terakhir itu harus saling support. Apapun yang dilakukan oleh pasanganmu saat ini, selama itu baik dan dia bisa bertanggung jawab, itu harus saling support. Kayak aku itu sempet down banget di tahun lalu, sempet emang bener nggak kerja gitu ya kan, full berapa bulan itu aku dapat support penuh secara secara moral, secara materi gitu ya kan. Bener-bener begitu juga dia ada masalah juga keluarga gitu ya kan, aku support dalam arti secara moralnya gimana, tetap dia percaya diri, nggak jatuh gitu ya kan. Jadi itu tadi poinnya yang bisa aku sebutin sejauh ini. Aku harap dari segmen ini akan ada banyak pertanyaan nantinya, dan aku harap juga bisa membahas pertanyaan-pertanyaan tersebut di segmen berikutnya. Buat kalian yang udah tahu Instagram aku, kalian bisa ke sana, bisa tanya-tanya juga ke sana. Aku akan jawab pastinya, aku pastikan akan jawab satu persatu pertanyaan tersebut dalam konten aku berikutnya. Kalian bebas mau tanya apa, tapi harus seputar hubungan LDR ini ya, hubungan jarak jauh gitu kan. Well, buat kalian juga terima kasih banget, karena di sini sebelum aku akhiri, aku mau terima kasih juga karena Senin kemarin channelku itu dimonetasi oleh YouTube. Jadi aku mohon banget supportnya terus supaya aku bisa mengembangkan channelku ini ke depannya. Terus juga jangan lupa subscribe, like, dan share. Terakhir juga tolong banget jangan di skip iklannya. Buat kalian, terima kasih ya. Semoga selalu sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.